dari dulu sampai sekarang yang saya datengin yang anti tonjok, yang saya tonjok guru besarnya. Totally saya nggak pernah nantang duluan, Tat. Ini ritualnya agak berat karena butuh energi kamu dan kita bertiga nih harus menyamakan energi. Jadi kita ritualnya nih agak berat. Saya harus berhubungan sama istri kamu di depan kamu. Gitu. Kalau nggak percaya, hubungi saya nanti akan saya santet gitu. Saya bilangnya komentar, wah saya emang dari kecil tuh cita-cita disantet gitu. Nah, balik ke tadi itu kan setelah mulai perdukunan, tadi udah teknik cinta lah, pusulap sampai Santet. akhirnya dukun gitu Perdukunan. ya. Nah sampai akhirnya memutuskan jadi pesulap merah. Gitu. Wah itu, Dan kenapa merah? nah panjang tuh Ustaz. Karena ceritanya kan setelah lulus SMK itu yang saya cerita tuh, yang usaha ayah bangkrut, saya jualan ayo banyak tuh, jadi karyawan, jadi kurir paspor. Dulu banyak macam-macam saya kerjain semua yang bisa dapat duit biar bisa bayar kontrakan waktu itu. Dan saya pada saat itu memutuskan perangin riba tuh, total nggak mau riba sama sekali. Dan kayak mempelajari riba itu kayak gimana, di konsep di Indonesia riba itu kayak gimana dan sebagainya. Apa-apa aja yang disebut riba saya jauh-jauhin tuh waktu itu, walaupun kondisinya sulit. Nah terus pas saya jadi karyawan di salah satu perusahaan, saya ketemu teman karyawan yang anak cosplay, Iya, anak cosplay. Di situ dia bilang, kok pesulap hitam-hitam semua yang nggak ada yang berkarakter. Iya. Saya jadi mikir, iya juga ya. Waktu itu dia, Hitam-hitam ya. iya, kenapa hitam-hitam semua ya? Kenapa nggak yang warna lain? Akhirnya saya ATM amati tiru modifikasi Deddy Corbuzier. Saya ngelihat, kok dari semua pesulap Deddy doang yang terkenal. Saya cari tahu, Apa uniknya? Uniknya apa? Padahal maininnya sendok bengkok doang, yang itu dinilai sama magician itu murah, Sat. Bahkan ketika ketemu Deddy Corbuzier pun saya bilang, Om Ded, kok lu bisa main hal-hal yang murah receh kayak gitu, terkenal gitu? Ya karena gue nggak punya duit kan, Deddy gitu. Makanya gue jual karakter. Oh itu, gitu. Karakter itu. Dan karakter apa? Saya nyari tahu pesulap yang selain hitam-hitam ada nggak? Oh ada ternyata, Sat. Putih-putih, ungu-ungu, tapi nggak nyampe kepala. Oke. Enggak nyampe kepala, cuma nyampe sekedar pakaian. Sedangkan saya ngelihat Deddy Corbuzier, kenapa dia Sampai sukses kepala. doang? Sampai kepala-kepalanya. Sampai bahkan Deddy Corbuzier saking komitmennya ke bandara, dia nggak ada acara sulap, pakaiannya kayak gitu, Sat. Iya. Make up full. Iya, Deddy Corbuzier tuh. Makanya dia capek dulu kayak gitu. Dia bilang, gue capek make up gitu. Buat mempertahankan karakter. Heeh, nah, dari situlah. Oh, nyampe muka. Akhirnya saya konsultasi sama anak cosplay tadi. Kira-kira apa nih yang cocok? Gue nggak bisa make up, ajarin dong. Mulai belajar make up. Sekalian kerja, sekalian belajar make up. Iya, sama anak cosplay ini. Terus belajar wig. Wig itu gimana? Ada stylingnya ternyata, Sat. Jadi nggak bisa asal beli pakai, nggak bisa. Itu jelek. Jadi ada stylingnya biar cocok sama muka dan Bentuk kepala badan, kita iya. gitu. Di stylingin sama dia. Akhirnya jadilah pesulap merah. Tapi pada saat itu awalnya pesulap merah nggak ada pakai pakaian merah gini, nggak mampu. Saat dulu beli baju kayak gini, Saat duit dari mana? Dulu tuh beli, saya ingat banget kostum pesulap merah pertama adalah saya beli jas di pasar Senen 30.000 rupiah. Ini belum pernah dicerita di tempat lain. Iya. Di pasar Senen 30.000 rupiah, iya 30.000 rupiah. Terus beli kemejanya 50.000 di pasar Ciputat, kemeja warna merah, jas warna hitam, terus celana dikasih tetangga. Ingat banget. Makasih tetangganya Mas Marcel yang Kasih udah celana. mendonasikan. Coba kalau nggak dikasih, nggak pakai celana. Iya. Celana hitam dikasih tetangga waktu itu. Karena mahal banget waktu itu kan, kayak, celana ternyata 150.000 yang bagus. Celana itu 100.000, nggak punya duit, San. Bayar kontrakan dari mana? Waktu itu kan mikirnya. Nah, akhirnya dari situlah mulai manggung gitu, San. Mulai manggung dengan wig. Dulu kan kayak agak aneh juga sih. Make up kan belum ketemu yang kayak gini nih. Make up belum, kayak alis masih kayak pelangi gitu, tau gak sih? Kadang kalau saya ngelihat zaman dulu juga, najis udah kayak banci gitu. Iya, bener, Sat. Saya suka ngetawain diri sendiri gitu kadang-kadang kalau dulu. Aneh jijik sendiri. Iya, jijik banget. Gaya ngomongnya juga nggak ada tegas-tegasnya dulu. Karena inspirasinya ke Korea, Sat, dulu. Orang-orang Korea kan kayak ngelap-ngelap keringetnya aja gini. Nah dulu rata-rata ke arah sana nggak ada tegasnya, Sat. Oke. Jadi kocak banget dulu. Bongkar dukun, makanya diserang dulu. Bongkar dukun tahun 2018 atau 18 gitu lah.
Nah, bongkar pertama Bulu Perindu dengan gaya ngomong kayak gitu, Ustaz. Nggak ada tegas-tegas sih, kocak. Makanya diserang saya mikir dulu. Makanya dipikir ya anak kecil nggak tahu spiritual dulu, mikirnya dibilangnya gitu. Nah, dari situlah karakter pesulap merah tuh saya. Terus mulai ketika jadi itu kan 2 tuh. Jadi setelah setelah jadi karyawan, ketemu orang itu, saya memutuskan, wah ini nekat banget, Ustaz. Gabung sama 2 orang yang anak cosplay itu di karyawan itu, kita keluar dari kerjaan bikin manajemen sendiri sok-sokan. Gaya banget dulu, kan udah nemu karakter nih, bikin event sendiri. Wih, 6 bulan nggak nganggur waktu itu. Kocak, keren udah. Wih, punya manajemen sendiri nih, 6 bulan nganggur kan. Tapi udah tampil di TV belum? Itu udah yang kan SMK kelas 2. Ini udah lulusnya saat ini. Udah mulai masuk dunia kerja, udah masuk TV. Tapi kalau untuk yang pertama kali masuk TV itu saya agak lupa tahun berapa. Family 100 tuh. Karakter pesulap merah itu pertama kalinya. Nah, terus akhirnya 6 bulan tuh nganggur, 6 bulanan nganggur. Nah, akhirnya ya itu yang saya doa-doa itu tuh. Doa dikasih ojek online. Barulah ojek online plus YouTube. Jadi ojek online dulu kayak seminggu hari Kamis libur untuk syuting, Jumatnya upload, udah. Berarti Mas Marcel bisa dibilang terkenal via YouTube dulu. Apa? Dikenal di orang. TV dulu sih sebenarnya. TV dulu. Karena kan dulu, tapi ya orang nggak notice itu pesulap merah. Iya. Dulu jadi bintang tamu doang, kayak misalkan suka jadi bahan pilot, tau gak sih? Kayak ada acara TV baru, uji cobanya nih, episode pertama saya yang biasa dipanggil. Karena kalau udah masuk TV pertama, biasanya gitu saat akan diundang-undang lagi kayak yang lainnya gitu. Nah itu jadi akhirnya ojek online plus YouTube dulu barengan. Nah pas ojek online YouTube kan YouTube tuh setahun pertama 1,3 juta rupiah. 1 tahun 1,3 juta rupiah. 1,3 juta rupiah. Ojek online tuh yang bisa mengcover bayar listrik, bayar dulu per bulan ojek apalagi online. Ojek di awal-awal. Di awal-awal. Saya dapat 8 juta. 8 jutaan ya. Alhamdulillah tuh. Nah, pada saat itu pernah kejadian kan saya 1 tahun pertama tuh bayar nih kontrakan untuk orang tua 12 juta. Saya ingat banget. Tahun berikutnya itu di rekening saya harus bayar kontrakan 4 bulan lagi. Ini nih, makanya ketika ada orang yang ngeluh ekonominya sulit ke saya selalu ngasih saran ini, bener. 4 bulan ini saya harus bayar kontrakan, yang dimana pada saat itu subsidi Gojek udah mulai diturunin, Tat. Penghasilan kita udah mulai turun, ambles tuh di tahun kedua. Nah, 4 bulan lagi saya harus bayar kontrakan, duit di rekening saya cuma ada 5 juta. YouTube nggak menghasilkan lagi nih, dulu doang setahun itu doang, belum ada penghasilan lagi. Nah, di situ tiba-tiba di HP saya, HP Gojek yang saya nyicil dari Gojeknya, terima kasih banyak Gojek. Itu saya nyicil karena dulu nggak punya HP Android. Itu HP Android pertama tuh. Terus saya ngeliat-liat YouTube, muncul keutamaan kurban. Keutamaan kurban, aneh itu. Dikit lagi kurban. Ustadz banyak ustadz ceramah tentang kurban. Terus tentang kurban itu nggak akan membuat miskin. Apa yang kita sedekahkan Allah nggak akan hilangkan gitu. Nah di situ mulai terketuk. Gue nyoba kurban aja kan ini ya. Duit di rekening cuma ada 5 juta, Sat. 4 bulan lagi saya harus bayar kontrakan 12 juta. Kurang nih kalau saya hitung-hitung. Kurban gak ya? Kurban orang gue tagih janji Allah nih. Kalau sampai Allah nggak nepatin berarti Allah bohong gitu waktu itu. Akhirnya saya maksain beli kambing 2 juta rupiah. Iya, 2 juta rupiah, 3 juta dagdikduk Sat. Sumpah itu dagdikduk banget. Nggak mungkin nyampe terlaksana buat bayar 12 juta, Sat. Waktu itu. Nah, akhirnya sisa duit tinggal 3 juta nih. Bulan berikutnya, wah mana nih? Katanya kalau dihilangin. Mana nih bukti? Pas mepet sebelum harus bayar, Sat. Bulan berikutnya, tiba-tiba ada salah satu video saya YouTube yang naik, ditonton sama salah satu event organizer. Terus IO ini kerjasama sama aplikasi host. Saya dikontrak jadi host di situ. Dengan bayaran yang cukup untuk bayar kontrakan. Allahu Akbar. Gitu. Nah, pertama itu tuh sebulan, tapi kontraknya sebulan doang, Ustaz. Itu, tapi kayak cuma buat nutup doang gitu, buat nutup kayak Allah ngasih. Nih, gue penuhin janji lu, janji gue nih gitu. Nih buat nutup kontrakan gitu. Alhamdulillah kebayar tuh kontrakan, kebayar. Tapi kok sebulan doang. Nah, itu saya doa lagi ke Allah. Ya Allah, ini kalau Gojek doang nih kurang nih Allah gitu. Subsidinya udah mulai dihilangin gitu. Ini host juga kalau nggak dilanjutin saya kurang dong. Nah, itu Ustaz.
ajaib lagi, Sat. Seminggu sebelum diputus kontrak, ada tawaran lagi dari IO yang sama bilang, Sel, mau nerima nggak nih Sel, kan kontrak ini habis. Kita ada aplikasi yang lain gitu. Ini kontraknya 3 kali lipat dari yang kemarin. Alhamdulillah. Gaji 3 kali lipat dari yang kemarin. Nah dari situlah saya dikontrak, ojek online mulai berhenti, akhirnya YouTube dan host itu 3 tahun. Berlanjut nyampe ke sekarang, Tat. Terus banyak tawaran-tawaran kerjasama dan lain sebagainya. Masya Allah. Luar biasa. Sekarang Umi penasaran untuk masuk ke trik-trik sulap dan perdukunan. Tapi sebelum di situ, coba apa sebelum lagi? di trik perdukunan ya, atau trik-trik membongkar itu semuanya, saya cuma pingin tahu lebih dalam. Apa? Antum tuh saya tonton di YouTube berani banget gitu. Ngedatangin itu orang yang punten ya, disebut huruf S gitu ya. Datangin tuh bukan datangin online, datangin langsung ke rumahnya. Mana pembuktian? Ayo buktiin. Antum kok Karena banget. gini, saya mungkin banyak yang ngira, banyak yang salah sangka, saya yang datengin duluan tanpa disenggol atau gimana. Dari dulu sampai sekarang yang saya datengin yang anti tonjok, yang saya tonjok guru besarnya, totally saya nggak pernah nantang duluan, Saya selalu ditantang, saya datengin. Saya ditantang, saya kontak nomornya, saya datengin. Oh jadi gitu. bukan datang tiba-tiba? Enggak. Oh, gitu. Karena kalau datang tiba-tiba, saya dilaporin polisi, di penjara. Karena membuat keonaran. Ini kayak yang kemarin, kasus kemarin juga kayak gitu. Semua pembuktian saya, semuanya mereka duluan yang nantang. Saya tinggal ya udah ketemu di mana, gitu. Pembuktian. Nah, ketika pembuktian itu, ya udah kebongkar semuanya selama ini perdukunan. Nah, pertanyaannya kok berani? Kok berani? Karena saya udah itu, makanya kan pas SMP saya belajar tentang Islam, Saat. Nah, di situ saya udah mulai belajar tuh. Lah, gimana caranya kamu ragu sama pertolongan Allah atau perlindungan Allah di saat Nabi Ibrahim aja dibakar nggak kenapa-kenapa. Gitu. Mantap. Iya. Mantap nih, akidahnya luar biasa. Iya, betul. Tapi maksudnya kan ada istri keluarga takutnya. Ya memang takut diserang. Sebenarnya awal banget takut diserang sebenarnya karena yang anti tonjok itu, Ustaz. Yang pembuktian pertama anti tonjok itu tuh saya mau nikah. Terus ini orang yang saya cerita waktu itu yang muridnya 33.000 orang dan anggota semua, anggota ini ya, anggota resmi. Mereka yang datang pun ketua-ketuanya. Nah, di situ kan mereka juga pengen nyari tahu, ini guru besar gue beneran nggak gitu. Itu dilarang total, San. Sama orang tua karena mau nikah nih nanti kenapa-kenapa kan kepercayaan orang dulu ya. Kepercayaan orang dulu. Udah nggak apa-apa. Nah, itu ada cerita menarik, San. Yang saya anti riba tadi. Itu sebenarnya yang pas sebelum pembuktian itu beberapa bulan sebelumnya saya udah punya duit 100 juta pertama dari yang kontrak-kontrak host itu. Orang tua berkali-kali setiap bulan bilang, "Dek, ambil KPR. Dek, jangan ngontrak lagi, ambil KPR. Dek, ngontrak rumah, beli rumah gitu. Udah, kalau kita nggak KPR, nggak mungkin bisa beli rumah. Iya, nggak akan punya rumah." Waktu itu saya bilang, kalau Allah mentakdirkan untuk punya rumah, kita bakal punya rumah kok. Kalau Allah mentakdirkan kita ngontrak, ini kita KPR pun nggak akan kebayar, ngontrak lagi gitu. Jadi ngontrak aja udah dulu gitu. Nyampe beli guys, akhirnya ya orang tua kayak ngeremehin kan. Dari mana nanti, lihat aja dibilangin orang tua nggak percaya. Kita nggak akan punya rumah gitu, kalau nggak KPR. Nah, beberapa bulan kemudian ada yang nantangin pembuktian anti tonjok itu, Ustaz. Saya pembuktian, naik di situ. Bus, naik. Beberapa bulan saya dapat bisa buat beli rumah. Allahu Akbar. Itu mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu anti tonjok gimana. Iya. Yang gitu, yang katanya tenaga dalam, katanya laduni. Padahal pembohongan itu nggak bakal bisa dipraktekin ke orang umum. Mustahil. Kalau ke orang umum pasti ketonjok saat gitu. Maaf ya, dipotong sebentar. Ya, karena kita tahu hari ini semua kebutuhan pokok terasa semakin mahal, semakin nggak terjangkau. Maka saya mau nawarin buat teman-teman semuanya, mau nggak punya bisnis yang bukan hanya berlimpah, tapi pasti berkah. Dan yang bisa dijalankan dari rumah. Dan asiknya lagi, dibimbing oleh para mentor, expert di dalamnya, produknya banyak, mudah dijual, dan produk kesehatan, semua orang pasti butuh. Maka saya ngajak teman-teman semuanya, gabung di Al-Nabi Family. Dan saya, Musajjad, akan bersamai teman-teman semuanya di dalamnya. Masya Allah. Dan berita gembira lainnya, Bi, adalah bagi teman-teman yang bergabung sekarang juga akan mendapatkan hadiah logam mulia. Masya Allah. Jadi
Tunggu apa lagi teman-teman semuanya? Jangan ditunda-tunda. Yuk jadi bagian ala Nabi Pam. Yuk sekarang, jangan tunda. Nah dari situ setelah dari yang mulai naik pertama itu saya diundang ke Deddy Corbuzier pertama kali, diundang kemana-mana tuh. Nah itu setelah 2 bulan atau 3 bulan kemudian saya langsung ngasih rumah ke orang tua saya. Allahu Akbar. Luar biasa, keren. Dari mulai nggak punya rumah, terancam akan tidur di kolong jembatan, sampai akhirnya membelikan rumah. Iya. Bukan dengan cara riba. Yang Yes, keren semua. itu istiqomahnya, Bi. Dan Iya. Godaannya banyak. Wah kalau waktu itu juga deg-degan sih Tat. Karena rekening pas-pasan. Karena kayak waktu itu sebenarnya nyari rumah yang 250 juta aja mah gitu. Ke keluarga ya udah nyari nggak ada slot kecil-kecil banget kayak kandang. 250 juta pada saat itu kan kayak aduh kayak kandang banget kecil banget, dan saya nggak bisa tinggal di tempat kecil saat sebenarnya kayak yang pas awal ngontrak itu saya banyak sakit-sakit tuh sebenarnya karena terbiasa dulu sebelum rumah kejual kan agak luas gitu. Nah terus saya bilang 250 juta cari sebulan nggak dapet, 2 bulan akhirnya adanya yang 4,5 nih. 4,5 terus sama biaya surat-surat ya sekitar 5,5 500 nih gitu. Di rekening pas banget nih saat nih. Di rekening aduh tadi kan setengahnya doang gitu saat kayak metode orang Cina kan saya pernah dengar beli sesuatu barang tuh 2 kali lipatnya harganya. Aduh pas banget nih. Ya udahlah. Waktu itu saya sama istri masih ngontrak di Bandung. Jadi ya udah pertama beliin orang tua dulu gitu. Saya bayar waktu itu 500 juta. Sisa 50 juta deg-degan tuh saat bayar kontrakan Bandung juga daripada bayar 2 kan tadinya bayar 2 saat bayar kontrakan orang tua sama bayar kontrakan istri 2. Nah saya beliin rumah buat orang tua, saya ngontrak. Nah ajaibnya waktu itu saya pembuktian apa berikutnya? Ada pembuktian lagi tuh saat ada yang nantangin lagi. Akhirnya ya udah saya iyain terus juga dapat ada kontrak perusahaan lagi, terus juga ada job-job di luar kayak sulap-sulap off air. Nah dari pembuktian itu berikutnya saya bisa beli rumah baru untuk istri. Jadi kayak branded tuh saat mendahulukan orang tua. Branded banget itu kayak. Jadi di balik tampilan merah ini ada hati yang sangat Ada lembut, ada cinta yang mama. besar, cinta mama. Cinta papa. Itu kayak mustahil banget. Dulu saya mikir pas jualan gorengan ya, ini gue dapat duit dari mana punya duit 500 juta ya buat beli mobil, rumah dan sebagainya nih gitu. Gorengan 500.000 tadi setahun. Sebulan 500.000 sebulan. Nah 500 juta anjir gue harus nyicil berapa sebulan nih? Nyampe gue tua baru punya satu rumah nih gitu. Iya makanya waktu itu kayak mustahil, tapi luar biasa saat habis kita kasih beneran yang kita kasih ke orang tua nggak bakal dihilangin saat dibalikin lagi lebih 2 kali lipat waktu itu. Jadi beneran dibalikin, saya beli 500 juta, dibalikin dalam waktu 4 bulan, 3 bulan 4 bulan, total dibalikin. Nah ya udah, akhirnya dari situ beli rumah untuk istri, udah sampai sekarang lah. Jadi Gitu. keberaniannya terungkap. Ada sebuah keyakinan, tauhidnya mantap, ya bahwa Allah yang mengatur ajal, rezeki, Iya. jodoh. Jadi tidak ada yang bisa mengubah kecuali ketetapan Allah. Iya. Artinya antum berani betul menghadapi mereka karena kalau belum mati ya nggak mati. Iya betul. Bahkan antum pernah nantang ya sini coba sini. Oh iya kalau santet ini sekarang lagi ada yang mau buktian lagi Sat. Kemarin ada dari suatu daerah dia nggak mau bawa-bawa nama sukunya soalnya. Dia komentar kan awalnya. Kalau nggak percaya hubungi saya nanti akan saya santet gitu. Wih. Saya bilangnya komentar, wah saya emang dari kecil tuh cita-cita disantet gitu. Terus saya gitu. Akhirnya dia hubungin ke admin saya tuh Sat. Hubungin ke admin saya pengen nelfon. Admin saya kontak saya, Mas Marcel nih nanti ada yang mau nelfon, dia mau pembuktian santet. Tapi katanya nggak bisa datang ke Jakarta. Kan saya pengennya hadap-hadapan gitu Sat. Lu bawa dukun yang paling sakti, santet gue deh gitu. Iya. Tapi faktanya dia katanya nggak perlu datang karena di wilayahnya ada orang yang pasti berhasil santetnya katanya. Kalau emang 2 bulan ini Mas Marcel nggak kenapa-kenapa, saya akan minta maaf dan mengakui diri sebagai penipu. Dia bilang gitu. Ya udah, saya bilang, ya udah ditunggu ya, jangan sungkan-sungkan. Kalau butuh apa-apa bilang persyaratannya. Kan kayak misalnya butuh rambut atau Allah. saya gitu. Kalau butuh apa-apa persyaratan saya bilang ya. Kalau butuh foto atau apa gitu. Ya udah biarin aja. Karena ini udah kesekian puluh kali dukun yang nyoba kayak gitu. Sat. Istri nggak nahan. Apa? Maksudnya istri nggak nahan gitu. Mas udahlah mas, jangan yang kayak gini-gini deh. Enggak. Gitu. Istri nahan jangan nikah lagi gitu.
Istri nanya itu Ustaz. Mi. Jadi sama. Di mana-mana istri enggak beda, istri saya beda. Jadi saya gitu, Ustaz. mendingan disanjat daripada nikah lagi. Iya Ustaz, benar. Parah deh. Sumpah serius Ustaz. Itu pada saat Ini obrolan paling gokil menurut saya. Belum pernah nih saya ngobrol gitu. pada saat kejadian itu gitu Ustaz, pada saat yang disantet dah daripada nikah lagi. karena istri juga percaya karena istri percaya betul pengetahuan saya sangat dalam tentang spiritual, supranatural dan sebagainya. Jadi dia udah tahu betul apa yang saya lakukan ini sesuai keahlian saya Ustaz. Sedangkan kalau itu Kalau itu nggak tahu. itu dia Nggak bisa dia jaga, mulai nggak bisa. Saya Apalagi mulai terkenal. enggak, iya. Saya bahkan ini Ustaz, pernah ngomelin dia berantem gitu. Gara-gara dia ngebalesin satu komentar cewek-cewek yang komentar di video saya. Semua. Bayangin Ustaz, komentar yang pas saya lepas wig. Yang pas saya lepas wig spesial 1 juta subscriber. Komentar ahwat-ahwat cewek-cewek tuh ada komentar gitu. Wah, kalau kayak gini mah rela nih jadi yang ke-14 juga gitu-gitu. Wah, kalau yang kayak gini mah rela, Bang, daftar yang ketiga, Bang, daftar yang ke-4, gitu-gitu banyak tuh. Pas buka wig. Pas buka wig. Kan mereka kan, wih ternyata pesulap merah gini aslinya gitu. Nah, itulah. Banyak dibalesin sama istri saya itu. Diomelin gitu. Saya pernah bilang, ini kalau kamu kayak gini nyerang fans atau viewers saya, ini mereka malah ngejauh nanti gitu. Biarin aja. Diemin. Yang ditakuti bukan dukun, bukan santet, bukan, tapi takut kawin lagi. Itu Ustaz. Karena kalau misalkan istri bilang waktu itu kan sempat yang pas ke Blitar itu yang saya nyamperin pembuktian terakhir itu, istri khawatir gak gitu? Sangat khawatir, apalagi pas udah dikepung sama preman-premannya yang berkedok santri itu, udah bawa keris. Kan saya live IG juga untuk menjaga diri saat ngerinya saya terbunuh atau kayak gimana, ada banyak yang nonton. Pengikut Instagram saya gitu. Waktu itu makanya tim saya ada satu yang sempatnya live IG gitu. Enggak, dari awal dari awal tim saya. Oh gitu. Tim saya dari awal saya udah bilang live IG kayaknya ini nggak bagus nih. Bahaya nih gitu. Udah ada feeling Ustaz. Karena saya dapat info mereka itu udah bikin penjagaan malam seminggu sebelum saya ke sana. Udah dapat info saya mau ke sana gitu. Mereka bikin penjagaan malam. Akhirnya ya udah saya suruh live IG untuk ngejaga. Nah, itu istri udah mulai kayak, "Tuh kan kamu udah dibilangin jangan ke sana gitu. Tahu nggak kamu malah mempertaruhkan nyawa kamu kalau kayak gitu." Ya saya bilang ke istri saya, nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan, San. Nyawa itu nggak bisa dipertaruhkan. Kalau Allah takdirkan harus meninggal sekarang, saya di rumah pun meninggal. Kalau harus meninggal besok, ya saya akan meninggal besok juga. Jadi nggak bakal bisa nyawa dipertaruhkan. Karena udah dicatat A ya A, B ya B gitu. Saya bilang ke istri kayak gitu. Mantap. Makanya ya udah. Nggak pernah ada rasa takut kalau untuk berani-beraninya juga antum bilang pokoknya para dukun mereka semuanya kalau nggak bohong cabul. Iya, kalau nggak nipu cabul. Kalau nggak nipu cabul itu maksudnya gimana? Karena dukun yang sok tahu tentang hal goib semuanya kayak gitu, Ustaz. Kalau nggak nipu orang ya cabul. Gitu. Nggak ada yang lain. Mungkin ada yang berpendapat kayak dukun-dukun yang di luar sana ya mikir ada tuh dukun beranak ngebantuin orang, dukun pijet ngebantuin orang gitu. Lah, dukun beranak, dukun pijet nggak tahu tentang hal goib. Nggak pernah ada tuh dukun pijet. Wah, ini kayaknya ada kesilungan kepiting nih sini. saya geser nih gitu. Kepitingnya keluar. Nggak ada gitu, Zat. Dukun pijet kan ya mijet doang. Nggak pakai tahu tentang hal goib. Gitu, iya. Makanya terus kok cabul? Emang cabul mereka? iya, cabul beneran, Zat. Banyak Modusnya misal. kayak contoh yang terakhir terjadi kemarin itu lah yang di Kalimantan Tengah apa Kalimantan mana gitu. Ada 2 pasangan suami istri dibunuh sama dukun. Setelah istrinya dipakai oleh si dukun di depan suaminya. Allah. Bayangin, Ustaz. Suaminya ada di situ. Iya. Dan ini awal kisahnya saya pas baca judulnya, gile banget, ini beneran serius kayak gini gitu. Ada dukunnya ditangkap, alhamdulillah udah ditangkap. Jadi pasangan suami istri udah nikah. Saya kurang paham itu nikahnya udah 1 tahun atau 2 tahun. Dukun. Belum punya anak. Oke, datang ke dukun. Datang ke dukun ini, katanya dipercaya ini bisa membuat wanita jadi subur dan sebagainya. Terus dia juga ada keinginan untuk jadi kaya raya. Oke. Datang ke dukun ini, gimana ritualnya? Biar saya bisa jadi kaya raya dan bisa punya anak cepet. Terus si dukunnya bilang, ini ritualnya agak berat karena butuh energi kamu dan kita bertiga nih harus menyamakan energi. Jadi kita ritualnya nih agak berat, saya harus berhubungan sama istri kamu di depan kamu. Gitu. Jadi beneran dilakuin saat itu. Beneran. Suaminya oke lah demi demi kaya raya. Kaya raya. Demi kaya raya dia lagi kelilit utang. Cabul. Terus juga
pengen punya anak. Ya udah, suaminya ngeliatin gitu. Ngeliatin istrinya dipakai sama si dukun di depannya. Setelah ritual kayak gitu, kan ya ada ritual-ritual kembang-kembangnya juga saat kayak gitu buat kedoknya kan. Setelah kayak gitu, pulang beneran hamil saat setelah seminggu atau 2 minggu kemudian beneran hamil istrinya. Nah, setelah hamil tapi nggak kaya saat. Nggak kaya raya. Nah, pada saat nggak kaya raya, si suami istri ini negur si dukun. Ini mah bukan ritual, ini mah lu emang pengen cabulin istri gua gitu. Diomel-omelin si dukun, disitulah dukunnya kepancing emosi, ngebunuh dua-duanya. Jadi istrinya lagi hamil dibunuh, si suaminya juga dibunuh. Itu sama kayak dulu yang dukun AS. Iya. Iya yang benar. bunuh banyak perempuan yang digituin dulu. Iya betul. Jadi benar ya, dukun tuh ya kalau nggak pembohong cabul. Makanya udah minta pertolongan. Ini kan gini Ustaz. Kebanyakan yang salah adalah pengen kaya atau pengen sembuh dari penyakit, minta tolongnya ke orang, berharapnya ke manusia. Padahal tidak kita bisa nggak apa-apa. Iya, manusia nggak bisa apa, cuma bisa ikhtiar, cuma bisa ngasih obat gitu. Dan obatnya masuk akal guys, ilmiah, kayak minum herbal lah, atau bekam, atau ruqyah kayak gitu, pakai doa gitu. Nah, cuma sebatas itu doang manusia, nggak bisa melebih kayak munculin keajaiban. Kebanyakan manusia salahnya adalah berharap lebih ke manusia, berharap penyakit itu harus sembuh. Itu salah. Padahal kalau dalam Islam sendiri, ini nggak tahu nih, ini Ustadz Fatih yang lebih paham ya. Tapi saya pernah dengar gini, Tan. Ada kejadian Rasul didatangi oleh wanita, Rasul SAW didatangi oleh wanita yang sakit kejang-kejang. Terus wanita ini minta disembuhkan oleh Rasul. Terus Rasul terdiam. Terus Rasul ngasih 2 pilihan nih. Ini mau aku sembuhkan sekarang, penyakitmu sembuh, aku minta Allah untuk menyembuhkan. Atau yang kedua, iya tetap sakit tapi kamu jaminannya surga gitu kan. Akhirnya karena jaminannya surga, karena sulit kan, wanita lebih milih yang kedua. Nah, ini kita bisa ambil kesimpulan bahwa bisa jadi penyakit yang kita alamin, Allah sengaja takdirin ke kita untuk menghapus dosa-dosa kita yang udah banyak kita tutup-tutupin gitu. Yang Allah tutupin juga. Jadi bukan harus penyakit itu harus sembuh, enggak. Jadi kita ngikutin alurnya Allah. Kalau kita udah minum obat, udah bekam, udah pakai akupuntur misalkan, pengobatan gitu nggak sembuh juga, berarti Allah pengennya kita sakit. Kita tinggal introspeksi diri. Kenapa nih ya Allah? Dulu gue ngapain ya gitu? Mungkin gitu, harus introspeksi, bukan harus disembuhin. Kalau maksa untuk disembuhin, nanti ujung-ujungnya ketipu dukun itu lagi, Sat. Bilang bisa transfer penyakit ke kambing, penyakit transfer ke kelapa, itu palsu semua, Sat. Palsu semua. Nah, pembersihan katanya. Nih, saya akan tarik jinnya ke sini. Ini santet-santet yang ada di sini. Kalau ada santetnya akan keluar tandanya, Ustaz. Bergerak. Allah Akbar. Kan? Gitu, Ustaz. Nih kayak misalkan nih, Ustaz Fatih sama Teteh nih, saya isiin ilmu. Wah, ini nama ilmunya Ladumu. Iya. Kok saya jadi nggak tenang ya tidur ya? Setiap jam 3 kebangun terus. Kalau kata dukun, wah kamu disantet, kamu dikirimin. Coba pergi ke Ustadz. Saya kok jam 3 bangun terus ya? Bagus malah. Bagus. Kamu berarti dibangunin malaikat.